Assalamualaikum kawan-kawan semua. Hari ini saya akan mengisahkan tentang penjual bakso yang serakah. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat di kolom komentar agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Warung bakso ini selalu ramai. Rasanya luar biasa. Bikin orang datang lagi dan lagi. Tapi siapa sangka, di balik kuah gulihnya, tersembunyi rahasia kelam. Pesugihan dengan jin perempuan, dan daging yang tidak seharusnya dimakan manusia. Malam ini, saya akan bawa kalian masuk ke kisah nyata seorang karyawan yang melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Tekan like dan subscribe sekarang, matikan lampu kalian, dan bersiaplah. Karena setelah ini, kalian mungkin tak akan pernah memandang semangkuk bakso dengan cara yang sama lagi. Namaku Andi. Anak rantau dari Lamongan. Umurku baru 22 tahun, dan seperti kebanyakan perantau lain, aku datang ke Surabaya dengan modal nekat dan selembar ijazah SMA yang sudah mulai lusuh. Kerja apa saja aku mau, asal halal, dan bisa buat bayar kos. Pagi itu, saya sedang duduk di emperan kios fotokopi sambil membuka iklan lowongan kerja dari koran bekas, ketika Siti, tetanggaku di kampung yang sudah lama tinggal di Surabaya, mengirim pesan. Di tempat kerjaku lagi butuh orang. Warung bakso. Bosnya baik, gajinya lumayan. Kalau mau datang aja sore ini. Aku langsung mengiyakan. Begitu sore tiba, aku menumpang angkot menuju Wonokromo, tempat warung itu berada. Dari jauh, aku sudah bisa melihat pelang besar bertuliskan Bakso Harun. Gurihnya bikin kangen. Di depannya, antrean mengular. Orang-orang berdiri sabar menunggu giliran. Bau kaldu menguar ke jalan, bercampur aroma bawang goreng dan seledri yang menggoda. Begitu masuk, aku disambut pemandangan yang agak kacau. Karyawan hilir mudik membawa mangkuk, sendok beradu dengan gelas, dan suara pelanggan memanggil-manggil pelayan. Siti langsung menghampiriku, mengenakan celemek merah yang sudah penuh bercak kuah. "Ndang, sini tak kenalin sama bos," katanya sambil menarik tanganku. Pak Harun muncul dari balik dapur. Tubuhnya agak gempal. Perut buncit, menonjol di balik kaos hitamnya. Senyumnya lebar, tapi matanya, entah kenapa, tajam sekali, seolah menembus pikiranku. "Ini Andia, Siti udah cerita. Mulai besok kerja. Gajinya 1,5 juta. Makan gratis. Kos nanti tak carikan dekat sini," ucapnya tanpa basa-basi. Aku mengangguk cepat, sedikit terkejut. Biasanya orang akan mencoba menawar tenaga, tapi dia langsung setuju. Mungkin aku memang sedang beruntung. Malam itu aku membantu Siti mencuci piring, sekadar menunjukkan keseriusanku. Sesekali aku melirik ke arah dapur. Ada aroma kaldu yang begitu kuat. Enak, tapi agak aneh. Bukan seperti daging sapi biasa. Tapi kupikir mungkin ini bumbu rahasia mereka. Pelanggan tak henti berdatangan hingga larut. Bahkan jam 11 malam pun masih ada yang mengetuk pintu, memohon dibungkuskan bakso. Sebelum pulang, aku melihat Pak Harun berdiri di dekat pintu dapur, tersenyum kecil sambil menghitung uang di tangannya. Di wajahnya ada sesuatu yang sulit kugambarkan, semacam kepuasan yang bukan sekadar soal larisnya jualan. Aku tak tahu, malam itu sebenarnya adalah langkah pertama masuk ke sebuah cerita yang kelak akan membuatku sulit tidur selama bertahun-tahun. Sudah 3 hari aku bekerja di warung bakso Harun. Pekerjaannya tidak terlalu rumit. Mencuci piring, mengantar pesanan, dan sesekali membantu memotong sayur di dapur. Yang membuatku terheran-heran adalah warung ini tidak pernah sepi. Bahkan saat hujan deras mengguyur Surabaya, tetap saja ada yang datang. Sore itu warung penuh seperti biasa. Seorang lelaki tua dengan baju batik lusuh duduk di sudut, menatap mangkuk baksonya lama sekali sebelum mulai makan. Tatapannya kosong, seperti orang yang melamun, tapi tangannya bergerak cepat memasukkan potongan demi potongan bakso ke mulutnya. Sesekali dia mengeluarkan suara seperti desahan,
Aku memperhatikan dari balik meja cuci. Siti yang sedang meracik es teh melihat arah pandangku, lalu mendekat. "Jangan heran, Di," bisiknya sambil tersenyum tipis. "Kenapa?" Aku tanya. Dia itu pelanggan tetap, datang tiap malam, sendirian, selalu duduk di kursi itu. Makan banyak, tapi nggak pernah ngobrol sama orang. Udah bertahun-tahun begitu. Aku mengangguk, walau dalam hati bertanya-tanya. Tak lama kemudian, seorang ibu-ibu gemuk datang membawa anak kecil. Si anak langsung merengek. "Bu, mau bakso yang kemarin suaranya memanjang seperti mengidam." Padahal dari cerita Siti, mereka baru makan di sini kemarin malam. Menjelang maghrib, aku diminta membantu di dapur. Pak Harun sedang mengaduk panci besar berisi kuah bakso. Uap panas mengepul memenuhi ruangan dengan aroma kaldu yang pekat. Tapi di sela wangi sedap itu, hidungku menangkap sesuatu yang membuatku mual. Bau amis seperti darah segar yang sudah bercampur rebusan. "Bau apa ini, Pak?" tanyaku sambil menutup hidung. Pak Harun menoleh sekilas, lalu tersenyum. "Itu bumbu rahasia, Dik. Jangan dibocorin, nanti rezekinya hilang." Aku hanya tertawa kaku meski bulu kuduku sedikit berdiri. Malam itu, setelah pelanggan mulai berkurang, aku duduk di kursi belakang bersama Joko, tukang cuci piring yang pendiam. Dia tiba-tiba berkata pelan, "Kalau kerja di sini jangan banyak nanya, anggap aja semua normal." Nada suaranya seperti memberi peringatan. Saat aku menoleh, dia menatapku tanpa berkedip, lalu kembali menunduk menggosok piring. Entah kenapa kata-kata itu terus terngiang sampai aku pulang ke kos. Dan sebelum tidur, aku sempat memikirkan sesuatu. Kalau semua normal, kenapa harus dibilang begitu? Malam itu, warung tutup lebih cepat dari biasanya. Jam menunjukkan pukul 10 lewat sedikit, dan hanya tersisa kami bertiga di dalam. Aku, Siti, dan Pak Harun. Siti sedang membereskan kasir, sementara aku menyapu lantai. Pak Harun keluar dari dapur sambil membawa sebuah jaket hitam lusuh. Di tangannya, ada kantong plastik besar berwarna hitam, yang tampak berat. Dari bawah plastik itu, menetes cairan merah gelap ke lantai. Aku spontan menunduk, tapi Pak Harun cepat menggeser kantong itu ke belakang kakinya. "Dik, kunci pintu depan, aku keluar sebentar," ucapnya singkat. Aku mengangguk, meski mataku sempat menangkap senyum tipis di wajahnya. Bukan senyum ramah, tapi seperti senyum orang yang sedang menyimpan rahasia. Begitu dia pergi, Siti menoleh ke arahku. Matanya sedikit membesar. Tanyanya pelan, "Kamu lihat tadi?" "Lihat apanya?" "Plastik itu, bau darahnya kecium kan?" Aku mengerutkan kening. Mungkin daging buat stok besok. Siti tidak menjawab, hanya menunduk sambil merapikan uang di laci kasir. Dari gerak bibirnya, aku seperti melihat ia bergumam doa pelan-pelan. Sekitar setengah jam kemudian, suara motor Pak Harun terdengar dari kejauhan. Dia masuk dengan langkah santai, tapi jaketnya kini basah di bagian lengan. Anehnya, bukan basah karena hujan. Di luar langit cerah. "Aku pulang duluan," kata Siti bergeburu-buru. Ia bergegas keluar tanpa menoleh. Aku tinggal berdua dengan Pak Harun yang sibuk membereskan sesuatu di dapur. Penasaran, aku melangkah mendekat. Namun sebelum sempat melihat apa-apa, dia menutup pintu dapur. "Besok pagi datang lebih awal, Di. Kita masak besar," katanya. Nada suaranya berat, seperti memberi perintah. Di perjalanan pulang ke kos, aku tak bisa berhenti memikirkan satu hal. Mengapa darah di plastik itu berbau lebih anyir dari daging sapi biasa? Dan kenapa Siti terlihat ketakutan? Padahal katanya sudah lama bekerja di sini. Aku belum tahu. Malam itu adalah pintu menuju rahasia yang seharusnya tidak pernah aku buka. Sejak malam itu, aku tak bisa menghilangkan rasa penasaran. Setiap kali masuk ke dapur, mataku selalu tertuju pada freezer besar di pojok ruangan. Freezer itu selalu terkunci rapat dengan gembok, dan kuncinya hanya dibawa Pak Harun. Siti bilang itu tempat menyimpan stok daging mahal. Tapi entah kenapa, aku sulit percaya. Siang itu, warung sedang sepi karena hujan turun deras. Siti dan Joko sibuk di depan.
sementara aku sendirian di dapur meracik sambal. Tiba-tiba, pintu belakang berderit. Pak Harun masuk tergesa-gesa, membawa kantong plastik hitam seperti sebelumnya. Kali ini, dari plastik itu menetes cairan merah yang langsung mengalir ke lantai. Dia tak menyadari aku memperhatikannya. Dengan cepat, dia membuka gembok freezer, memasukkan plastik itu ke dalam, lalu menutupnya kembali. Bau amis langsung memenuhi ruangan. Bau yang menusuk, seperti darah segar, bercampur bau busuk. Pak Harun menoleh. "Ndik, kamu di sini?" tanyanya. Nada suaranya seperti membergoki. Aku gugup. Iya Pak, lagi bikin sambal." Dia menatapku lama, lalu tersenyum tipis. "Kalau kerja di sini, jangan pernah utak-atik freezer itu, ngerti?" Aku mengangguk, meski jantungku berdetak keras. Malamnya, saat Pak Harun pulang duluan untuk urusan penting, aku melihat kunci freezer tergantung di paku dekat rak bumbu. Mungkin dia lupa menaruhnya. Siti sudah pulang. Joko sibuk di luar. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Dengan tangan gemetar, aku membuka gemuk itu. Begitu pintu freezer terbuka, udara dingin bercampur aroma menyengat langsung menerpa wajahku. Di dalamnya, ada tumpukan plastik hitam. Beberapa terbuka, memperlihatkan potongan daging berwarna pucat kemerahan. Daging itu punya tekstur aneh, tidak seperti sapi. Dan aku melihat jelas ada sehelai kuku panjang yang masih menempel di potongannya. Aku mundur, hampir terjatuh. Joko tiba-tiba masuk, wajahnya pucat. "Tutup sekarang juga, Ndi, sebelum dia tahu." Suara Joko bergetar, seperti orang yang baru saja melihat hantu. Aku menutup freezer itu secepat mungkin. Tapi di kepalaku, satu pertanyaan mulai tumbuh, semakin besar. Daging siapa yang selama ini kami sajikan ke pelanggan? Sejak malam itu, aku jadi gelisah setiap kali bekerja. Saat memotong sayur atau mengantar pesanan, pikiranku selalu kembali pada freezer dan potongan daging aneh itu, terutama kuku panjang yang kulihat menempel di salah satunya. Siang ini, warung ramai sekali. Pelanggan terus berdatangan, bahkan ada yang memesan masing-masing 3 mangkuk sekaligus. Mereka memuji rasa bakso Pak Harun yang beda dan nggak ada lawan. Aku hanya tersenyum kaku sambil menahan mual membayangkan apa yang ada di dalam kuah itu. Sore hari, setelah warung agak sepi, Siti mengajakku duduk di bangku belakang. Suaranya pelan. Matanya sesekali melirik ke arah dapur. "Kamu kemarin buka freezer itu ya?" Aku terdiam, merasa jantungku berhenti berdetak. "Joko nggak cerita, tapi aku tahu dari wajahmu. Aku juga pernah lihat dulu." Siti menarik napas panjang. "Itu bukan daging sapi, Ndi. Kadang babi, kadang..." Dia menelan ludah, tak melanjutkan. "Kadang apa sih, Pak Saku?" Dia menatapku lama, lalu mengeleng. "Aku nggak bisa bilang. Kalau kamu pinter, jangan tanya lagi. Fokus kerja, terima gaji, pulang. Jangan coba ikut campur urusan bos." Aku ingin bertanya lebih banyak, tapi saat itu Pak Harun masuk. Dia membawa 2 kantong plastik hitam besar, meneteskan cairan merah ke lantai. Aku melihat jelas tangannya ada bekas goesan panjang, seperti cakaran. "Aku mau ke dapur, kalian jangan ganggu, paham?" katanya sambil berjalan masuk, lalu mengunci pintu dari dalam. Aku dan Siti hanya saling pandang. Dari balik pintu dapur, samar-samar terdengar suara gesek-gesek seperti pisau memotong tulang, diselingi bunyi lirih, entah erangan atau desahan. Malam itu, saat aku pulang ke kos, aku melihat Pak Harun berdiri di ujung gang, menatapku dari jauh. Senyumnya sama seperti pertama kali aku datang, lebar, tapi matanya dingin. Dan entah kenapa, aku merasa dia tahu aku sudah melihat terlalu banyak. Hari itu warung tutup lebih cepat. Katanya Pak Harun ada urusan penting yang tidak bisa ditunda. Siti dan Joko pulang lebih dulu, tapi aku diminta tinggal sebentar untuk membereskan panci besar di dapur. Saat sedang mencuci,
aku mendengar suara gesekan dari arah pintu belakang, pelan tapi jelas. Aku pikir itu kucing, sampai terdengar suara Pak Harun berbicara dengan nada berbeda. Suaranya rendah, berat, seperti menahan sesuatu. Rasa penasaran mendorongku. Aku mematikan keran dan mengintip lewat celah pintu. Di halaman belakang yang remang-remang, Pak Harun berdiri di depan sosok perempuan tinggi. Kulitnya pucat kehijauan, rambutnya panjang sampai menutupi lantai, dan matanya merah menyala seperti bara api. Tubuhnya hanya dibalut kain tipis yang melambai tertiup angin malam. Pak Harun berbicara padanya dengan nada memohon, lalu tiba-tiba sosok itu melingkarkan tangannya di leher Pak Harun dan menempelkan bibirnya ke telinga. Aku tak tahu apa yang dibisikkan. Tapi detik berikutnya, mereka berciuman. Bukan ciuman biasa. Itu seperti hisapan panjang membuat tubuh Pak Harun bergetar hebat. Aku terpaku. Ingin lari tapi kakiku kaku. Sosok itu kemudian meraih kantong plastik hitam yang ada di tanah, membukanya, dan mencium bau dari dalamnya. Aku sempat melihat jelas potongan daging berwarna pucat dengan darah yang masih segar. Perempuan itu tersenyum. Senyum yang memperlihatkan gigi panjang dan tajam. Pak Harun berlutut di hadapannya, seperti menyembah. "Jangan biarkan mereka tahu. Aku sudah lakukan semua yang kamu mau," katanya lirih. Sosok itu menoleh. Matanya bertemu dengan mataku. Aku sontak mundur. Pintu dapur terantuk tubuhku dan menimbulkan bunyi keras. Saat aku mencoba menutupnya, aku mendengar suara tawa, panjang, melengking, dan terasa langsung menusuk ke dalam kepalaku. Malam itu aku pulang dengan napas tersengal, keringat membasahi seluruh punggungku. Aku tahu, sejak detik itu, aku terjebak di sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang pernah kubayangkan. Pagi berikutnya aku datang ke warung dengan mata sembab. Semalaman aku tak bisa tidur. Terus terbayang wajah pucat perempuan bermata merah itu. Siti yang sedang memotong seledri langsung menatapku tajam. "Kamu lihat ya?" Aku tidak langsung menjawab. Tapi ekspresiku rupanya cukup menjadi jawaban. Dia menaruh pisau, menarik tanganku ke pojok dapur, jauh dari telinga Joko dan pelanggan. "Andi, aku sudah lama kerja di sini. Awalnya aku juga nggak tahu. Tapi lama-lama aku paham," katanya pelan, suaranya bergetar. "Paham apa?" "Bos kita itu ikut pesugihan. Jin perempuan itu yang bikin warung ini laris. Syaratnya, setiap bulan dia harus melayani jin itu. Dan setiap malam tertentu, dia harus kasih persembahan. Daging babi, sama sesuatu yang lebih parah dari itu." Aku menelan ludah. "Sesuatu itu? Maksudmu?" Siti menunduk, matanya berkaca-kaca. Aku nggak mau bilang. Takutnya dia tahu aku bocorin. Tapi yang jelas, daging di sini nggak semuanya dari pasar. Aku bergidik. "Kamu pikir kenapa pelanggan bisa kecanduan? Rasa bakso ini bukan cuma dari bumbu. Ada campuran yang bikin orang mau balik lagi. Bahkan kalau mereka tahu pun, kadang nggak peduli." Aku memandang Siti, mencoba mencari kepastian. "Kenapa kamu nggak pergi aja dari sini?" Siti menghela napas panjang. "Aku pernah coba, tapi tiap kali mau pergi, mimpi buruk itu datang. Mimpi jin itu berdiri di ujung ranjang, nyiumin leherku. Dan besoknya, selalu ada kecelakaan aneh di sekitarku. Jadi, aku tetap di sini, tahan sampai bisa keluar diam-diam." Sebelum aku sempat bertanya lebih banyak, suara langkah berat terdengar dari arah pintu belakang. Pak Harun muncul, membawa kantong plastik hitam. Bau amis langsung memenuhi ruangan. "Ngapain bisik-bisik?" tanyanya, matanya menyipit curiga. Siti cepat-cepat kembali ke meja potong. Aku berpura-pura sibuk mencuci piring. Tapi dari pantulan kaca etalase, aku melihat Pak Harun tersenyum tipis ke arahku. Senyum itu membuat darahku terasa dingin. Seolah dia tahu, aku sudah mulai mengerti. Malam itu aku tidur lebih awal, berharap bisa bangun segar dan melupakan semua yang kulihat. Tapi entah jam berapa,
Aku terbangun oleh suara ketukan pelan di jendela kos. Tok, tok, tok. 3 kali, berirama, seakan sengaja. Awalnya kupikir itu maling, tapi saat kulirik, jendela masih terkunci dari dalam. Lalu aku melihatnya, bayangan rambut panjang tergerai di balik kaca, meski kamar kosku berada di lantai 2. Rambut itu bergerak pelan seperti melambai tertiup angin yang tak ada. Aku memejamkan mata, mencoba berdoa, tapi begitu kubuka mata, aku sudah tidak di kamar lagi. Aku berdiri di tengah dapur warung, dengan lampu temaram, aroma kaldu bercampur bau amis darah memenuhi udara. Di depanku, freezer itu terbuka lebar. Dari dalamnya, sosok